Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Teman ngobrolin film tiap malam. Kali ini gue udah tahu nama penonton kita, Sobat Malam aja lah. Anjay. Sobat Malam, gimana Fantastic Four? Karena kita akan bahas Fantastic Four First Steps. Tapi mungkin pujian dulu kali ya untuk apa? Untuk film ini gitu. Maksudnya judulnya tuh First Steps. Memang kayak menurut gue langkah yang baik untuk Marvel membuka universe-nya lagi. Walaupun sebenarnya menurut gue ini bukan pembuka ya, karena kan udah dibuka sama beberapa Phase 6 lah jadi. Iya, Phase 6 udah. Phase 6. Udah iya betul, membuka Phase 6 gitu. Tapi katanya isunya banyak kayak Reed Richards bakal jadi pemimpin Avengers dan sebagainya. Tapi ya menurut gue menarik untuk dibahas. Iya sih. Film Boleh sih ini itu ya? dibahas untuk di next video misalkan ada yang mau diskusi iya. lebih banyak atau mungkin live bisa. Live ya, kali live ya untuk membahas tentang bahas Reed Richards itu, karena gue personally kayaknya nggak setuju sih Reed Richards masuk Avengers justru. Kalau untuk bantu-bantu oke lah. Mau Misalkan jadi lead ya? Bantu lawan siapa gitu Iya. masih boleh lah, event gede gitu. Cuma kalau reguler jadi Avengers menurut gue enggak sih. Karena kayaknya menurut gue Reed Richards Avengers butuh satu kepala yang pintarnya ya setelah Iron Man. Iya. Cuma kan maksudnya banyak lah Doctor Strange. Tapi Terus kan ntar mau di reset juga universe-nya bro. boleh lah itu. Ada teorinya tuh abis Secret Wars. Kenapa? Mau di reboot semuanya. Semua cast ya? Iya. Gile, kayak DC bro. Iya, Iron Man ada yang baru, Captain America ada yang baru. Gile, nyerah. Gak dilanjutin nyerah Mungkin udah saatnya emang. Iya. Tapi Fantastic Four yang First Step ini gimana menurut lu? Gue pertama sih mungkin ya kalau sinopsis ya udahlah, ini udah mengambil latar di mana Fantastic Four tuh udah jadi pahlawan sekian lama ya. Jadi udah nggak ngomongin perkenalan karakter lagi. Intinya lawan Galactus ya. Iya, gitu ya. udah langsung lawan Galactus lah gitu. Dan Human Torch-nya juga mungkin udah jauh lebih dewasa gitu ya. Lebih wise, tapi masih ada sedikit bandelnya tuh udah kelihatan gitu. Dan banyak lah menurut gue yang perubahan karakternya tuh udah mateng gitu. Udah nggak ngenalin lagi. Dan satu hal menurut gue, pujian gue untuk film ini adalah gue suka banget sama visualnya sih. Gue suka banget sama visualnya. Karena Marvel menurut gue, makanya gue bilang paling sinematik udah mulai berani untuk membuka tuh dari Thunderbolts. Gue udah mulai suka tuh. Beda vibes-nya ya. Dark gitu. Sekarang Fantastic Four gila, lebih GG lagi menurut gue. Iya. Production value-nya ngebuat tahun 60-an-nya. Dan emang ide di tahun dibalikin ke segitu fresh. Iya. Maksudnya kalau mungkin kalau di latarnya di kayak MCU zaman now, ya oke lah gitu ya. Cuma di sini warnanya jadi bener-bener nyala banget sih. Cuma yang bikin khawatir adalah kan pasti mereka akan pindah universe ya, which is ke masa depan kan. Berarti kan nanti desain tahun 60-an udah bakal hilang gitu. Nah, gue nggak tahu tuh apakah mereka kan masih punya ciri khas atau keunikan dari Fantastic Four First Steps ini. Iya. Sayangnya di situ aja sih. Karena ini universe-nya akan bergabung gitu. Jadi kehilangan keunikannya sendiri aja. Dan gue suka dunianya sih di Earth 828 tuh tahun 60-an, tapi sebenarnya nggak jadul banget gitu, masih ada modernisasi kayak futuristik. Iya, gila keren bro. Menurut gue mobilnya juga hanya mobil terbang kayak gila, menurut gue nggak sejadul itu ternyata tahun 60-an di sana gitu kan. Tapi gimana sih menurut lo dari cast-castnya dulu lah gila ya? Ya kalau cast mah udah nggak usah ditanya sih menurut gue. Maksudnya itu udah aktor-aktor apa ya, udah terkenal semua, bukan nama baru lagi tuh empat-empatnya. Iya. Tapi kan maksud gue pasti akan lu nonton pasti dong Fantastic Four yang OG-nya lah menurut gue ya. Gue suka banget tuh walaupun secara rating so-so aja gitu. Gimana tapi dari cast-castnya Reed Richards-nya, apakah Pedro Pascal kan cocok Reed Richards ya? Dibandingin sama yang dulu mah, yang dulu jauh aja. Kalau dari segi akurat ya, maksudnya secara looks gitu. Itu udah Mr. Fantastic banget menurut gue. Cuma ya kalau dari segi penulisan dan karakter sih menurut gue yang versi Pedro Pascal ya juga kuat-kuat juga. Maksudnya mereka masih punya esensinya Reed Richards gitu, yang nerd kalau ngomong suka rambling, yang bahkan kita nggak paham gitu, itu masih ada di sini. Dan gue suka di sini sebenarnya karakter Pedro Pascal sebagai Reed Richards-nya tuh dibuat pinternya tuh juga oke gitu. Gue suka beberapa momen yang dia nyoret nulis gue juga nggak ngerti nulis apaan. Kayak gitu ya. Dia mencoba untuk menyelesaikan setiap masalah gitu dengan teori-teorinya dia. Apa ya, mengorbankan kayak gitu-gitulah. Itu menurut gue masih kelihatan Reed Richards kayak dia apa ya, memikirkan sesuatu tuh kayak terstruktur banget gitu. Iya, Semua rencananya dia kayak harus punya rencana ini.
Itu Reed Richards banget sih. Ya. Dan Vanessa Kirby, gila. Menurut gue juga di sini, gue harus bilang sih dia Sue terbaik sih kayaknya ya. Di sini powernya tuh sangat dieksplor lah menurut gue. Sangat dieksplor dan lebih kelihatan gitu. Iya. Sekuat itu ternyata ya, gue pikir dia tuh cuma defense bro. Ya emang kuat sih sebenarnya. Cuma kalau yang di dulu kan yang Jessica Alba tuh baru gini dikit mimisan. Iya makanya kan dia lebih kayak Stranger Things bro, Eleven bro dia. Ya kan di sini nggak ada mimisan. Gue yang terakhir udah mimisan kan mimisan. Nah, cuma capek doang tuh. Iya kan. Gila dan di sini juga the things-nya ya oke juga sih menurut gue, bagus sih dia. Bagus lah. Menurut gue the thing-nya gila banget, secara desain udah akurat banget sih. Gue suka dia bewokan aja. Gila, keren. Cuma kalau gue lebih prefer suaranya lebih serat ya. Iya, betul. Dan di yang gue suka di Fantastic Four First Step adalah di mana mereka berhasil membagi setiap action moment atau mungkin porsi untuk setiap karakter itu pas. Malah menurut gue yang kurang Reed Richards dalam epic battle emang. Iya, gue setuju Reed Richards kurang dieksplor aja sih menurut gue. Padahal dia powernya tuh yang paling unik dan paling lucu. Iya, apa mungkin aneh kali ya? Kayak menurut gue Melara juga aneh dah. Di sini maksud gue nggak sebut yang lain gitu loh. Kenapa ya? Kayak kelihatan banget berubah jadi 3D Pedro Pascal kan? Kayak bukan Pedro Pascal asli gitu. Kelihatan pas dia. Nggak tahu ya, CGI-nya mungkin kurang konsisten juga. Iya, menurut gue. Karena Human Torch-nya menurut gue mantap, gue suka Human Torch-nya gitu. Nggak tahu, mungkin itu salah satunya sih CGI salah. Tapi yang dulu kayaknya nggak tahu sih, gue udah lama nonton juga ya. Cuma kayaknya not bad lah. Masih sekarang masih bisa dinikmati. Cuma ada momen, gue mau spoiler ya. Pokoknya yang dia jadi kayak karet gitu dia. Iya. Itu jelek banget. Makanya itu ya semua bilang. Jelek banget. Dan itu lama lagi kan? Itu momennya lama banget. Jelek banget sih dia-nya, kayak emang belum sempet anjir, kurang waktu untuk ini sih feeling gue. Iya. Kayak memang harus kayak Superman tuh yang dikasih James Gunn waktu 1 tahun kan VFX. Wajar sih. Ini kayaknya nggak dikasih waktu banyak sih menurut gue. Ngejar waktu banget itu. Iya, gue setuju sih. Human Torch menurut gue di sini juga dapat porsinya yang lumayan banyak. Gue suka sama caranya dia, walaupun tidak solve juga kenapa bajunya nggak kebakar. Ya, itu mungkin itu salah satu ini sih. Gue nggak tahu apakah ini problem atau bukan ya. Tapi kayaknya sih memang dari komiknya juga gitu. Jadi Fantastic Four itu menurut gue banyak plot armornya di Reed Richards gitu. Misalkan ada sesuatu yang tiba-tiba dia punya dah ini, karena Reed Richards jenius. Itu plot armornya kayak gitu. Tapi itu gue nggak tahu itu kekurangan atau bukan, karena emang dari komiknya juga begitu. Mungkin gue karena gue nonton yang Fantastic Four yang sebelumnya kali. Jadi kayak siapa Chris Evans kan, ketika dia kebakar semua, jadi kayak kepala gue tuh jadi pasti cuman kalau yang dulu kan intinya kan mereka bikin kostumnya kan, bikin bahan molekul gitu. Kalau ini mungkin ya semua bajunya mereka terbuat dari molekul itu gitu, nggak cuma kostumnya doang. Dan Galactus akhirnya muncul, ya kan, Galactus yang sebesar itu. Sebelum masuk Galactus mungkin Silver Surfer kali ya, karena banyak perdebatan adalah gender swap, gokil. Tiba-tiba kan dari yang laki-laki dan kayak berubah menjadi perempuan gitu. Bagus sih. Kalau dari gue pribadi mungkin karena gue nggak tahu di komiknya apakah sebenarnya ada versi perempuannya, kan karena suka ada gitu kan. Ada sih. Ada versi perempuannya, kalau ada ya udah. Iya kan udah aja gitu. Tapi di sini momen Silver Surfer-nya juga luar biasa. Iya sih. Mantap juga. Gila, cepet banget cuy. Kejar-kejarannya gue suka sih. Iya kan, ada ini juga. Sesuai itu sama komik, karena dia salah satu karakter tercepat di universe sih. Gila sih. Gue sampai mikir gimana cara ngalahinnya anjir. Silver Surfer kuat banget. Maksud gue ya serem. Kalau emang dia jadi musuh utama pun masih bisa juga gitu. Gila anjir. Kuat banget, Bro. Makanya mungkin gue nggak tahu ya mereka milih Shia LaBeouf yang versi perempuannya apa karena ini alternate universe gitu. Mungkin mereka akan ke universe yang ini akan ada Silver Surfer baru lagi, atau mereka rencananya apa. Cuma ya versinya mereka ini oke sih. Secara untuk story-nya ya. Untuk story-nya mantap. Bagus. Untuk story-nya mantap gitu. Dan yang sebenarnya gue kaget di sini Galactus sih. Galactus kan kayaknya salah satu musuh terkuat ya, ngancurin planet, gedenya segede planet gitu. Walaupun ada beberapa pertanyaan katanya Galactus gedenya tuh lebih gede dari planet, tapi masa di bumi kakinya gini. Tapi di situ sebenarnya ada satu dialog yang gue lumayan memahami. Kalau udah Galactus dulu gue sekecil lu katanya. Tapi karena gue rakus, karena gue lanjutkan lama-lama gue gede gitu. Tapi mungkin nih yang sekarang belum segede
bumi aja gitu. Tapi gue nggak tahu ya gitu. Kalau yang di versi ini, cuma kalau yang di komik setahu gue dia emang bisa mengubah ukurannya dia. Dia kadang bisa emang gede, kadang bisa kecil. Cuma di sini emang nggak dijelaskan. Cuma gue ngelihat yang versi di pesawat emang kayak gede banget. Gue nggak tahu apakah itu karena perspektif ketika dia di bumi. Jadi lebih setara sama gunung jadi kelihatan kecil gitu. Cuma pas itu gede banget anjir. Serem sih. Itu di situ serem banget. Tapi menurut gue di sini gue suka musuhnya Galactus. Tapi gue kecewakan adalah dia nggak lebih dari orang yang gede doang anjir. Nggak tahu gue powernya di mana. Kalau Silver Surfer kan bisa nembus gitu ya, cepat gitu kan. Kayaknya wah susah nih gitu. Galactus tuh menurut gue gede doang guys. Kayak Ant-Man gede aja gitu. Kalau Ant-Man segede gitu gede kayaknya begitu deh gitu. Iya sih mungkin. Itu cuma ya itu sih karena plotnya dia emang pengen ngambil si itu. Jadinya di limit. Mungkin kalau misalkan nggak ada apa motif kedua si Galactus dia tujuannya cuma buat nelan bumi, kayaknya itu akan beda sih hasilnya. Udah ditelan duluan kayak buminya tuh. Iya, gue di situ sih yang menurut gue sedikit ternyata gede doang lagi gitu. Susah sih emang, mungkin karena terlalu OP sih menurut gue. Jadi mereka harus mencari akal gimana caranya biar nggak OP banget itu biar bisa dikalahin. Dan menurut gue kayaknya jalan yang mereka pakai masih acceptable. Nah itu dia tadi kita ngomongin jalan yang mereka pakai tuh masih bisa diterima karena di sini gue tuh udah sempat bertanya-tanya gimana Fantastic Four ngalahin Galactus karena secara apple to apple mereka tidak tidak akan menang. Galactus sangat-sangat kuat gitu. Tapi yang gue suka di sini adalah dia memanfaatkan kepintaran Reed Richards untuk gimana caranya ngalahin Galactus dengan berbagai opsi. Gitu, dan opsinya tuh masih bisa diterima gitu. Kalau seandainya kayak kemarin Thunderbolts gitu ya. Kita nonton Thunderbolts, kalau ini bukannya bermaksud bandingin tapi itu paling mudah. Lawannya siapa namanya? Lupa. Sentry. Iya, si Sentry itu kan kuat banget gitu kayak Superman gitu. Ya kita bisa tebak ya bacot no jutsu lagi gitu. Pasti bacot no jutsu lagi sih gitu. Masa Galactus dibacot no jutsu lagi gitu. Ternyata enggak gitu kan. Maksudnya Captain America, Red Hulk bacot no jutsu. Kalau Thunderbolts gue masih oke sih karena mereka masih punya hati gitu bacotannya. Iya itu Red Hulk gitu. Tapi gue kayak jangan sampai Marvel si Fantastic Four seperti ini lagi gitu. Tapi ternyata enggak, dia pakai cara yang berbeda gitu. Gila kalau sampai bacot sih tolol sih. Galactus mana bisa anjir dibacotin. Gue takutnya Silver Surfer-nya dibacotin terus akhirnya jadi dia kayak ngapain gitu untuk ke Galactusnya gitu. Itu gue sebenarnya worry di situ. Tapi kalau tadi kita ngomongin ya positif ada lagi nggak sebelum kita masuk sedikit kritik lah. Positif ya. Positif ya pasti ini jadi menurut gue nih film Fantastic Four terbaik pastinya. Iya. Paling rapi lah dari bilang semuanya porsinya lumayan pas gitu. Kalau yang dulu kan kayak terlalu untuk bocil banget tapi di sini kayaknya udah pas di generasi sekarang. Castingnya keren terus ya musik sih kayaknya emang Michael Giacchino gokil. Untuk film superhero udah di saat ini nggak ada yang bisa ngalahin. Gue sampai merinding berkali-kali. Dan menurut gue itu bisa jadi kayak musiknya ikoniknya dia sih sepanjang masa. Michael Giacchino setiap bikin film tuh paham gitu. Setiap superhero harus punya temanya sendiri. Kayak The Batman, Spider-Man. Mereka tuh punya melodinya sendiri yang kita bisa nyanyiin sekarang juga gitu. Dia tahu itu musiknya siapa gitu. Itu sih yang gue pengen dari film-film superhero. Gue kayak misalnya mungkin kalau kita main games ada tebak-tebakan musik gue bisa gue tahu nih Fantastic Four gue tahu nih gitu. Ikonik banget kan langsung ikonik gitu musik. Gue respect sih. Dan apa lagi selain musik ya? Visual mah udah ya. Action juga menurut gue ya masih oke lah. Masih sangat bisa dinikmati lah. Apa ya? Jadi gue sih udah semua ya. Kalau positif ya mungkin gue yang gregetan lebih ke kritik aja untuk film ini. Kritik film ini adalah di trailer itu sangat dibuat emosional. Gila, emang bagus banget menurut gue. Yang buat trailernya top bro, mana tuh kamera top. Yang buat trailernya gila. Apakah kita akan selamat? I don't know. Anjir. Kayak gitu habis itu dia ngomong gue akan ngebuat lo aman gitu. Kita akan membuat lo aman. Wah gila bro. Terus cucar gitu kan. Terus si Human Torch pegang das. Slow itu nggak ada lagi, cuma Tyler Rhodes gitu kan. Itu keren banget menurut gue. Tapi di sini berarti maksud gue dari trailer itu potensial gitu. Maksud gue pikir tuh bakal banyak banget momen yang epic momen yang sangat emosional gitu. Bisa dikulik lagi lah gitu. Tapi ternyata ketika dia ngomong I don't know and gue akan membuat
lu aman, itu ternyata tidak se powerful di trailernya maksud gue. Kayak menurut gue itu kata sumpah Pedro Pascal tatapannya pas nengok ke belakang ditanya sama wartawan, satu pertanyaan lagi, apakah kita akan aman? I don't know. Tapi gitu doang. Ya kurang digali mungkin secara teknisnya. Iya. Dan itu gue juga cukup mengecewakan kenapa Reed Richards lu bisa aja bohong dikit gitu. Lu tahu depan lu pasti bakal menjadi keributan, Cuk. Dibilangin jujur banget anjir dia di situ. Jadi kayak kocak gitu. Sama itu sih yang pas dia mau terbang kayak gue akan ngebuat apa ya pokoknya lu aman, gue akan lawan Galactus gitu. Ternyata momen dia pergi pun juga nggak se bikin merinding itu gitu loh menurut gue pribadi gitu. Jadi momen emosional ketika gue nonton trailernya dan gue merasa ini potensial banget, tapi ternyata bagus tapi nggak se potensi ini sih, nggak bikin gue merinding ketika gue nonton trailer sih. Iya. Itu sih kalau dari gue. Kalau gue sih apa ya? Gue sempat baca komiknya juga ya, yang versinya Mark Waid. Dan ketika gue baca itu gila sih, itu salah satu komik terlucu yang pernah gue baca gitu. Tapi ketika gue nonton ini ternyata nggak selucu yang gue pikirkan awalnya. Gue kira karena MCU terus komiknya juga kocak banget, salah satu komik terkocak. Tapi di sini menurut gue nggak begitu lucu sih. Yang lucu cuma Johnny sama itu pun nggak banyak. Iya. Itu nggak sampai bikin ngakak gitu. Iya. Tapi kalau di versi komiknya tuh Reed Richards kocak banget mau, bener-bener kocak banget. Dan di sini kayaknya memang Reed Richards kurang dieksplor aja sih menurut gue. Apalagi dari segi power ya. Iya sih power sih. Maksudnya ketika gue baca komiknya tuh kayak dia bawa barang dikit aja gedein badan gitu, kayak seunik itu gitu loh, kayak itu CG-nya bro. Iya makanya setiap saat dia bisa menggunakan badannya dia akan gunakan badannya gitu. Tapi di sini kayak dia cuma ngambil kopi itu atau apain itu doang aja, apa nulis terus kayak ngegapai sesuatu gitu doang. Kalau beda gitu kayak ada satu momen ketika dia nyelamatin di ending tuh dia ngambil kan, nggak mau spoiler tapi kayaknya bisa dieksplor tuh, dia nggak cuma nge-stretch badan doang jadi parasut kayak apa gitu kan lucu gitu ya. Reed Richards kayak gitu. Di sini kurang dieksplor aja sih menurut gue Reed Richards. Iya betul sih. Dari segi power ya. Padahal gue suka banget kayak ketika superhero menggunakan kekuatannya untuk melakukan hal sehari-hari gitu. Tapi di sini kayak cuma manjang tangan. Kayak Johnny ketika mati lampu denget kayak dia kayak gitu ya. Terus si The Things yang ngangkat mobil kayak disuruh coba dong angkat oke gue angkat gitu misalnya, kayak hal-hal kayak gitu kan. Iya Reed Richards sih menurut gue kurang dapat eksplorasinya. Iya bahkan kayak sesimpel gedein tangan gitu jadi gede gitu kayaknya harus dibikin sih ya, semoga di nextnya dieksplor. Tapi satu hal yang menurut gue sih positif, mungkin gue ada baca negatif tapi menurut gue cukup positif, setidaknya Marvel di filmnya unsur romansnya ada, walaupun nggak sebagai Superman sih. Superman bagus ya menurut gue, untuk Superman emang bagus banget gitu. Beda terus gue romansnya setidaknya berhasil lah. Maksudnya ketika gue nonton film nih, kalau kita ngomongin dulu ya, dan terasa real sih. Maksudnya nggak cuma cinta-cintaan. Ada clash-nya juga kan si Susama. Itu keren tuh, pas clash-nya keren banget lagi, suka banget guys. Jadinya kayak terasa real seperti pasangan asli gitu. Ada cekcoknya juga. Superhero keluarga ya menurut gua. Dan untungnya work sih. Karena menurut gua lumayan susah untuk bikin film Fantastic Four kan. Too much going on di universe-nya mereka. Dan ini bisa ditone down dengan baik menurut gua, dibikin lebih pas. Cuma mungkin gue kritik dari gue juga ya, kalau dibandingin sama Superman ya, kita bandingin sama Superman, menurut gue porsinya Superman lebih oke secara action, secara momen gitu. Jadi setiap momen kalau Superman tuh ada epic momennya gitu. Kayak di awal dia lawan Hammer of Bravia ada. Terus kedua ketika ada Kaiju ada juga. Jadi di Act 1, Act 2, Act 3 tuh ada momennya. Kalau di sini Fantastic Four menurut gua momen epicnya di endingnya doang gitu. Jadi awal keren gitu, kayak mereka travel di universe keren menurut gua. Cuma nggak ada yang kayak sampai merinding. Kalau di Superman tuh setiap act ada merindingnya gitu. Kalau di sini nggak ada. Nggak ada momen kayak di ending doang tuh pas Storm gitu. Menurut gua itu gokil banget cuy. Dan gue pengen itu discuss di live, tapi kapan-kapan ya kita coba buat live-nya. Gila kalau ngomongin Superman merinding anjing. Gue cuma dia ngomong, hey lu apa namanya, lihat gue ke atas gitu, lihat ke atas gitu.
ding. Karena gue anjing merinding gitu. Superman kayak gitu sih. Kayak dia tuh banyak hero shotnya gitu loh, kayak dibiarin stay di Superman dulu untuk pose aura gitu. Kalau di sini kurang banyak gitu. Aura farming bro, aura farming. Ini sih menurut gue yang dapat tuh Sustorm sih menurut gue ya, yang lumayan dapat ininya. Ketika nunjukin power. Iya, nunjukin powernya gokil itu. Makanya yang lain tuh kayak nggak dapet momen kayak Reed Richards misalkan abis ngapain itu nyelamatin orang kayak keren gitu. Atau nggak bisa dibuat ini sebenarnya saya dari salah satu karakter ini sebenarnya Human Torch tuh yang paling berpotensi sacrifice ya. Maksud gue dibuat di-build pelan-pelan untuk menuju ke sana gitu. Jadi nggak tiba-tiba. Jadi kita ada penonton ada rasa dilema kayak aduh jangan mati dong gitu. Aduh mati dong gitu. Dari segi action sih menurut gue. Itu ada tuh kayak momen bahkan Fantastic Four yang zaman dulu yang Rise of Silver Surfer. Itu momen endingnya keren banget cuy. Yang Johnny-nya jadi semuanya tuh terus tornado gitu segala itu kan keren banget, kayak ngeluarin semua kemampuan di sini. Johnny-nya kayak cuma gitu doang. Kayaknya masih bisa sih lebih keren dari itu sebenarnya kalau dari segi action ya. Cuma mereka kayaknya emang kesulitan untuk nyesuaiin sama drama family-nya gitu. Lebih fokus ke sana sih. Betul. Gitu. Kayaknya mungkin CGI Reed Richards dipakai untuk production value 60-an sama The Thing. Sama The Thing, iya The Thing. Sama The Thing. Sama bayi CGI juga bisa tuh. Pas lahir tuh bayi CGI kok. Iya sih. Susah sih emang. Galactus CG, The Thing CG full Silver. Dan lumayan berani ngacak-ngacak kota juga sih. Ini kan. Iya. Lumayan dievakuasi. Gue nggak tahu deh tuh ntar Max-nya gimana. Post kreditnya juga kita bisa bahas ntar di live. Ya oke lah, boleh lah. Mantap. Kalau dari kalian kira-kira gimana guys sobat malam ini? Tulisnya di kolom komentar Fantastic Four. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Tapi sebelum menutup gue mau tanya satu pertanyaan. Fantastic Four Superman atau Superman? Superman sih. Iya gue juga sih. Dinilai dari merindingnya dah, lu nonton banyak merinding ya, banyak merinding Superman dah. Iya. Setuju. Oke lah, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.